Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salat subuh merupakan salah satu salat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara salat wajib lainnya. Meski kita semua tahu, masing-masing salat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Akan tetapi, ada keutamaan di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan oleh nilainya yang sangat tinggi dalam syariat. Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya waktu subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, maka sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan dan keadaannya sudah melampaui batas. Dari ayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharapkan ridho dari Allah, maka insya Allah, Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah kita pikirkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat saat fajar lebih indah daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin 5 hal bagi hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang pertama, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat tiba, alam semesta dan matahari akan hancur, sehingga keadaan akan gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidupnya sering melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, dan diantaranya sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatannya.
Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat berdain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua waktu sholat yang mempunyai keutamaan besar dibandingkan dengan sholat wajib lainnya. Hal ini kenapa bisa begitu? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kedua waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Maksudnya adalah kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh atau tidur, dan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Jadi untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu rasanya sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan lebih dibandingkan dari sholat wajib lainnya. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menaikkan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntunnya, sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kelima, dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat Allah, pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Bagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya? Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah bagi orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hambanya yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.